Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azilesi Kahaya, NIM 2019-310. Di sini saya akan menjelaskan surat gugatan di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dapat diajukan jika seseorang merasa telah dicederai haknya oleh seseorang lainnya. Dalam mengajukan surat gugatan harus memenuhi beberapa syarat agar gugatan tersebut dapat diterima dan diadili dengan baik. Formulasi surat gugatan adalah perumusan. Surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut. Yaitu bisa disebut ditujukan atau dialamatkan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetisi relatif. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil ketika gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang selanjutnya ditandatangani penggugat atau kuasa. Pada penjelasan pasal 118 HIR bahwa gugatan dibuat dalam bentuk surat permohonan atau surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya, bisa disebut dengan kuasanya. Selanjutnya, identitas para pihak. Surat gugatan yang tidak mencantumkan identitas para pihak, terlebih tidak menyebut identitas tergugat, dapat mengakibatkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berbeda dengan surat dakwaan pidana. Identitas gugatan bisa disebut dengan nama lengkap, alamat atau tempat tinggal. Yang selanjutnya dasar gugatan atau fundamentum petandi, yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam praktik pengadilan disebut dengan istilah positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan. Dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Unsurnya adalah posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat dan memuat dua unsur. Yang pertama, dasar hukum. Bisa disebut membuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antar penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat, berkaitan dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat. Yang kedua, dasar fakta. Menguraikan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antar penggugat dengan materi atau objek perkara, maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum. Tuntutan gugatan atau petitum gugatan. Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam diktum atau amar putusan. Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan alternatif dengan dijelaskan sebagai berikut. Bentuk tunggal. Petitum disebut bentuk tunggal apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan tidak diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang bersifat alternatif atau subsidiar. Bentuk alternatif dapat diklasifikasikan menjadi petitum primer,
dan subsidiar sesama dirinci. Terdapat 5 contoh tuntutan tambahan, yaitu tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding dan kasasi, tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga apabila tuntutan yang diminta oleh penggugat berupa sejumlah uang tersebut. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan. Tuntutan asas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian. Petitum primer dirinci diikuti dengan petitum subsidiar berbentuk kompositur atau ex equo et bono. Tuntutan pengganti adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ini ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Dasar hukum surat gugatan adalah terdapat 2 macam, yaitu lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118. Ciri khasnya yaitu permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa. Lalu terjadi sengketa di antara pihak minimal 2 pihak. Tidak dapat dilakukan secara sepihak, dan kekuatan mengikat keputusan hakim hanya mempunyai kekuasaan mengikat kepada pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa ataupun didengarkan keterangannya. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah penggugat dan sebaliknya jika penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses senggah-menyenggah baik dalam bentuk replik duplik maupun dalam bentuk kesimpulan. Pengecualian terhadap pemeriksaan dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan, dengan atau tanpa alasan yang sah. Contoh-contoh sederhana dari gugatan ialah gugatan wan prestasi atas kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban dan gugatan ganti rugi yang dialami seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain. Sedangkan contoh sederhana dari permohonan yaitu permohonan pengakuan anak. Syarat dan isi gugatan yaitu diajukan oleh yang punya kepentingan dan hubungan dengan perkara tersebut, dilakukan secara tertulis dan lisan, orang yang belum dewasa dapat diwakili oleh wali, orang yang di bawah pengampuan dapat diwakili oleh pengampuannya, dan badan hukum diajukan oleh pengurusnya. Isi gugatan tersebut, identitas para pihak, fundamentum petandi. Tuntutan tambahan itu supaya agar tergugat dihukum membayar biaya perkara, agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun dilawan,
agar gugatan dihukum secara membayar bunga dan agar tergugat dapat dihukum membayar uang paksa. Gugatan akan gugur jika isi penggugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku walinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.